Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Nah, kebetulan di sebelah saya di sini dan juga di belakang di situ, ini adalah sebuah modul Industrial Machine Vision. Nah, jadi dengan modul ini kita bisa belajar bagaimana menentukan sebuah objek itu kondisinya baik atau tidak dengan menggunakan kamera. Nah, sistem yang ada di sini di samping menggunakan kamera, ini ada satu sistem mekaniknya berupa konveyor gitu ya, dan juga ada feedernya untuk suplai benda, terus kemudian ada silindernya untuk memutuskan bendanya itu kondisinya baik atau tidak gitu ya. Nah, untuk memutar konveyor di sini kita menggunakan inverter karena motor yang digunakan adalah motor AC 3 pas. Sedangkan kendali utamanya adalah menggunakan PLC. Nah, untuk kameranya kita menggunakan smart kamera, sedangkan inverternya kita menggunakan inverter dari Siemens Micromaster 420. Sedangkan PLC-nya kita menggunakan PLC Siemens S7 300. Nah, hari ini saya akan fokus untuk membahas tentang inverter. Ya, jadi inverternya nanti adalah inverter Siemens Micromaster 420. Oke. Nah, kita lihat dulu sistemnya bagaimana berjalan. Nah, di sini saya hanya fokus untuk inverter. Jadi ini setelah powernya saya hidupkan, ya. Maka di sini kondisi inverter hidup menyala. Nah, di sini apa yang sudah diprogram yang ada di sini, nanti kita akan berusaha memprogramnya dan juga menjelaskan bagaimana cara memprogram seperti itu. Nah, kita akan tunjukkan jalannya sistem. Jadi di sini ada 3 buah saklar gitu ya, yang terhubung ke digital input 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kalau saklar yang terhubung ke digital input 1 kita aktifkan, maka konveyor akan berjalan maju, gitu ya, dengan frekuensi 35 Hz. Ya, kalau saya matikan, dia akan berhenti. Nah, sedangkan yang terhubung ke digital input 2, kalau saya aktifkan, konveyor akan berjalan mundur dengan frekuensi 35 minus 35 Hz gitu ya. Kalau tadi saya jalankan yang digital input 3, maka konveyor akan berjalan maju dengan frekuensi 15 Hz. Nah, tetapi kalau 1 dan 3 saya aktifkan, ya, ini kan 3 sudah aktif, 1 saya aktifkan, maka dia akan menambahkan frekuensinya. Jadi kalau 1 itu tadi frekuensinya adalah 35, ini saya pakai yang warna merah supaya kelihatan. Ini 35, yang 1 maju. Kalau saya tambah yang 3, maka jadi 50. Oke. Nah, oke. Jadi switch yang terhubung digital input 1 akan memutar motor supaya belt conveyor maju dengan frekuensi 35 Hz. Switch 2 mundur frekuensi 35 Hz. Switch 3 maju frekuensi 15 Hz. Nah, di sini kalau lebih dari 1, ya, lebih dari 1, maka frekuensinya akan dijumlahkan. Jadi kalau 3 sama 5 itu frekuensinya 50, tapi kalau saya tambah dengan yang 2, karena 2 itu minus 35, maka total akan menjadi 15. Ya, oke. Nah, bagaimana caranya kita nantinya melakukan proses wiring dan juga mengatur parameternya sehingga sistem bisa bekerja seperti ini. Oke, mari kita ikuti
penjelasan yang akan saya berikan. Semoga nanti bermanfaat. Oke, mari kita diskusi tentang bagaimana kita bisa menggunakan inverter Siemens Micromaster 420. Nah, di belakang saya di sini sudah ada beberapa catatan yang akan membantu diskusi kita. Nah, sebelumnya juga saya perlu menyampaikan, inverter ini aplikasinya semakin banyak di industri. Karena satu, dengan menggunakan inverter kita bisa menghemat energi. Dua, dengan menggunakan inverter kita bisa mengatur kecepatan. Tiga, dengan menggunakan inverter kita bisa memberikan akselerasi dan deselerasi dalam sistem kita. Sehingga sistem kita akan berjalan dengan jauh lebih baik dibandingkan saat kita hanya menggunakan kontaktor dan overload relay untuk pengendalian motor listrik. Maka penguasaan tentang inverter menjadi sangat penting buat teman-teman yang ingin belajar tentang mekatronika. Oke, mari kita mulai diskusi kita. Nah, inverter yang nantinya kita gunakan, yang ada di modul yang tadi sudah saya sampaikan, itu adalah produk dari Siemens Micromaster 420. Di sini ada kodenya 4SE6420 strip UC C2U C12 5AA1. Nah, kode di sini tentunya menunjukkan beberapa hal. Salah satunya adalah daya motor listrik yang bisa dikendalikan, yaitu 0,25 kW. Nah, tentunya dengan kode yang lain kita bisa mengendalikan motor listrik dengan daya yang berbeda. Nah, itu adalah gambaran tentang wiring dari standar wiring dari Micromaster 420 inverter. Nah, sebelumnya saya selalu menyampaikan dua hal yang harus dikuasai saat kita akan bisa memanfaatkan inverter dengan baik. Pertama adalah wiring, ya. Wiringnya bisa wiring power, wiring motor, wiring digital input, analog input, digital output, dan analog output. Nah, selain wiring, yang kedua penting adalah pengaturan parameter. Nah, kedua hal di sini bisa dilakukan dengan baik jika kita memahami spesifikasi dari inverter tadi. Maka tentunya penguasaan bahasa Inggris untuk membaca manual teknis dari inverter menjadi sangat-sangat penting. Ya, karena nanti kita akan ada banyak jenis inverter. Maka Anda harus bisa secepatnya belajar dari manual yang ada untuk bisa memanfaatkan inverter tadi. Oke, ini adalah kompetensi praktis saat kita ada di lapangan. Nah, ada 3 parameter terkait dengan parameter yang penting, yang selalu harus Anda cari di manual saat Anda akan menggunakan inverter. Yang pertama adalah parameter di mana untuk menjalankan motor. Ya, entah itu menjalankan forward, entah itu menjalankan reverse. Nah, kalau di dalam Siemens Micromaster istilahnya adalah command source. Jadi di mana command source-nya? Di parameter berapa command source-nya untuk menjalankan supaya kita bisa menjalankan motor AC 3 fase kita melalui inverter Micromaster 420. Yang kedua adalah di mana parameter untuk pengaturan kecepatan. Oke. Nah, pengaturan kecepatan istilahnya kalau yang ada di inverter Siemens itu adalah set point source. Nah, dengan begitu kita nanti bisa menjalankan sekaligus bisa mengatur kecepatan.
Ya. Nah, untuk parameter yang ketiga itu biasanya terkait dengan motor listriknya. Jadi nanti Anda harus memasukkan dayanya motor listrik yang Anda kendalikan berapa, tegangannya berapa, arusnya berapa, frekuensinya berapa, entah itu frekuensi minimal, maksimal, rate frekuensi, overloadnya, akselerasi, deselerasi, kecepatannya. Nah, itu semuanya Anda masukkan berdasarkan parameter yang ada di nameplate motor. Oke. Nah, balik ke dua parameter yang lain tadi, menjalankan dan mengatur kecepatan. Itu adalah dua parameter yang penting. Nah, untuk menjalankan, kalau di inverter Siemens Micromaster 420, parameternya ada di P700. Ya, di P700. Nah, isinya ada banyak, nanti P700, tetapi saya pointing hanya dua di sini. Yaitu, jika P700 diisi 1, maka untuk menjalankan motor melalui inverter Micromaster 420, kita bisa menjalankan secara lokal melalui basic operation panel yang ada di inverter. Jadi inverter ada panelnya, nah kita bisa menjalankan melalui panelnya yang ada di inverter. Nah, kalau kita isi 2, maka kita bisa menjalankan motor AC kita melalui inverter Micromaster 420 melalui digital input atau melalui terminal yang saya katakan di sini eksternal. Kalau isinya 1 lokal, isinya 2 eksternal. Nah, itu untuk menjalankan. Nah, lebih jauh lagi, kalau di inverter Siemens, itu selain parameter 700 di sini, kita juga bisa men-setting digital input kita. Jadi nanti saat P700 kita isi 2, maka kita harus mengisi digital input 1, 2, dan 3 itu mau difungsikan sebagai apa. Ya, jadi karena ini multi function input, jadi fungsinya sebagai apa. Nah, D1 atau digital input 1 itu parameternya ada di P701, DI2 di P702, DI3 di P703. Nah, jika isinya 1, maka di situ akan jalan forward. Jadi nanti kalau misalnya P700 kita isi 2 terminal, P701 kita isi 1, maka saat DI1 di sini on, maka motor akan berputar forward. Nah, kalau diisinya 2, maka motor akan berputar forward dan motor akan on dan berputarnya reverse. Jadi nanti kalau misalnya kita isi 1 untuk P701, 2 untuk P702, maka untuk menjalankan forward, digital input 1 on, yang digital input 2 harus off. Kalau menjalankan reverse, digital input 2 yang on, digital input 1 yang off. Ya. Oke. Nah, tapi apabila nanti P701 kita isi 1, P702 itu kita isi 12, maka yang terjadi, kalau DI1 ini kita aktifkan, maka dia akan berjalan forward. Kalau DI3 juga kita aktifkan, ya. Kalau DI1 aktif tapi DI3 mati, maka jalannya forward. Tapi kalau dua-duanya hidup, maka dia akan jalan reverse. Jadi bedanya dengan isinya 12 dan 112,
Ya, tadi DI1 kalau on, kalau isinya 1 dan 2, kalau DI1 on, dia forward. Kalau DI2 on, dia reverse. Ya, selalu salah satu dipilih. Tetapi kalau yang 1 dan 12, maka DI1 ini harus on. Nah, kalau di sini off, dia akan forward, akan forward. Tapi kalau di sini off, dia di sini on, dia akan reverse. Gitu ya. Nah, itu bedanya isinya 701, 702 dan nantinya 703, ya. Nah, kalau kemudian ada juga yang unik di sini bahwa kalau P701, 702 dan 703 itu diisi 16, maka dia akan on, ya, motornya akan on, sekaligus nanti akan memilih frekuensinya, ya. Nanti frekuensinya diatur di parameter yang lain. Jadi di sini on, maka dia tergantung frekuensinya. Kalau plus dia forward, kalau reverse dia kalau minus dia reverse, gitu ya. Nah, seperti yang tadi kan saat digital input kita aktifkan, dia frekuensinya 35 plus, maka dia forward. Tapi kalau DI2 saya aktifkan, frekuensinya minus 35, maka dia jalan forward. Jadi di samping meng-on-kan, dia juga menentukan frekuensinya. Karena di sini nanti frekuensinya adalah pakai fixed frekuensi. Ya. Nah, ini untuk menjalankan. Yang kedua, untuk mengatur kecepatan, parameternya ada di P1000. Kalau isinya 2, maka dari analog input, ya, dari potensio yang ada di analog input. Kalau isinya 3, ini pakai fixed frekuensi. Ya, fixed frekuensi. Nah, fixed frekuensi itu bisa kita isi di P1001, 1002 dan 1003. Ini fixed frekuensi 1, fixed frekuensi 2 dan fixed frekuensi 3. Nanti maka P7012 dan 3 ini kita isi 16, sedangkan frekuensi yang P1001 ini nanti terhubung dengan digital input 1 itu 35, 1002 minus 35, terus kemudian 1003 plus 15. Nah, nanti otomatis kalau di sini 35, di sini 15, maka kalau dua-duanya hidup, dia akan menjumlahkan. Ya. Kalau plus sama minus, nanti juga akan dijumlahkan, nah tergantung banyak plusnya atau banyak minusnya. Gitu ya. Nah, ini untuk parameter yang penting, teman-teman. Terus kemudian untuk wiringnya, sekali lagi kompetensi yang berikutnya adalah wiring. Ini adalah wiring standarnya, ya. Selalu ada power motor. Ya, motornya motor AC 3 pas. Di sini outputnya itu 220 volt AC 3 pas. Maka motor AC 3 pas kita hubungkan secara delta. Motornya 0,25 kW, sedangkan output inverter di sini 0,7 kVA. Nah, di sini inputnya 220 volt AC 1 pas. Jadi power sama motor. Nah, saat kita ingin menjalankannya itu secara lokal dan untuk frekuensinya itu nanti menggunakan analog input, maka wiring kita cukup power, motor, dan analog input. Ya. Nah, nanti kalau kita ingin menjalankan secara eksternal, maka kita akan menghubungkan digital input kita. Tadi ada DI1, DI2, dan DI3 di port nomor 5, 6, dan 7. Sedangkan 8 ini adalah common-nya. Ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan power supply luar kita, ya, ini menggunakan nomor 9. Nanti terhubung ke 5, 6, dan 7. Ya, 8 itu kalau kita tidak membutuhkan power supply dari luar. Nah, ini analog inputnya, ini terhubung ke 1, 2, 3, 4.
di mana 1 dan 2 itu adalah powernya plus minus 10 volt DC. 4 ini juga terhubung ke minus, sedangkan 3 itu adalah output dari potensio kita. Ya, ini untuk analog input, ini untuk digital input di port 10 11, untuk analog output di port 12 dan 13. Nah, nanti yang akan kita coba, nanti kita menggunakan digital input 1 2 3 dan juga kita bisa menggunakan analog input. Nanti kita akan mencoba menjalankan dari panel dan juga menjalankan dari terminal. Kita ikuti apa yang ada di situ. Nah, Siemens memberikan kemudahan untuk namanya quick commissioning. Jadi kalau kita ingin melakukan proses pengaturan parameter secara cepat untuk commissioning cepat, maka kita bisa mengikuti prosedur yang ada di sini. Mulai dari start, nanti P03 kita isi 2. Maka kita akan setting ke user access level. Kita isi 2, ini kita setting ke advance. Ya. Terus P untuk 10 itu kita isi 1, di situ artinya kita akan menjalankan quick commissioning. Nah, saat ini kita isi 1, maka urutannya P100 itu digunakan untuk suplai frekuensinya. Frekuensinya listrik berapa? Terus kemudian P304 terkait dengan motor tegangan, 305 terkait dengan motor arusnya, P307 terkait dengan dayanya motor, P308 terkait dengan KOSPI, ya, KOSPI. Jadi di situ kalau kita menggunakan beban induktif, maka di situ power faktornya itu kan tidak bisa 1. Maka kita cek KOSPI-nya atau power faktornya berapa. Terus P310 itu adalah rate motor frekuensinya, ya. Nanti kita memilih yang rate motor frekuensi yang 50 Hz, karena di Indonesia 50. 311, P311 rate motor speed-nya kita masukkan. Semuanya ini ada di nameplate. Terus P335 itu self cooled atau motor cooling. Jadi motornya ini dia biasanya ada pendinginannya dari belakang menggunakan kipas itu ya. Maka dia self cooled. Terus kemudian P640 itu adalah overload faktornya, kita beri 150% gitu ya. Terus kemudian ini P700 itu sama dengan di sini, command source-nya mau dari mana? P1000 frekuensi set point-nya dari mana? Dari analog atau dari fix tadi. Terus kemudian 1080 minimal frekuensi, 1082 maksimal frekuensi, 1120 ramp up time atau akselerasi, 1121 ramp down time atau deselerasi. Terus kemudian P1300 itu adalah control mode-nya. Ini kita menggunakan VF faktor gitu ya, VF faktor jadi tegangan dan frekuensi yang linear. Terus kemudian P3900 itu mengakhiri quick commissioning dan quick commissioning-nya selesai. Ya, oke. Jadi Anda bisa mengikuti dengan cara itu. Nah, sekarang kita nanti akan mengatur parameter-parameter yang ada di sini, mulai dari 700, 701, 23, terus kemudian parameter 1000, 1001, 1002, dan 1003. Nah, nanti kita isi bagaimana supaya tadi sistemnya bisa berjalan seperti halnya tadi, ditambah nanti kita akan menjalankan dari dalam dengan menggunakan pengaturan parameter melalui potensio. Oke, mari kita ikuti secara langsung bagaimana parameter itu kita atur. Semangat. Oke, sekarang kita atur parameternya. Di sini kita tekan P, di sini muncul R000 gitu ya. Nah, setelah itu tadi apa yang penting kita lakukan? Kita menuju ke parameter P700 ya. Kita akan menjalankan dulu, coba nanti kita menjalankan melalui tombol start di sini, terus pengaturan parameternya melalui analog input yang ada di sini. Oke, maka kita menuju ke P700.
Oke, terus kemudian kita tekan P lagi, maka di sini muncul 2. Nah, 2 itu berarti dari terminal nanti. Nah, kita isi 1 dengan panah bawah, kita turunkan 1, kemudian kita tekan P, maka sekarang untuk menjalankan itu dari tombol yang ada di sini, menghentikan dari tombol yang ada di sini. Nah, sekarang untuk mengatur kecepatan, bagaimana kalau dari potensio yang ada di sini? Maka kita menuju ke parameter P1000. Ya, P1000. Kita tekan P. Nah, di sini kalau isinya 3, itu berarti dari fixed frekuensi. Nah, sedangkan kita mau dari analog input. Maka kita isi di sini jadi 2. Kita tekan P lagi, maka sekarang kita bisa menjalankan dari tombol yang ada di sini. Ini kalau kita atur frekuensinya, maka konveyor sekarang dia berputar. Ya. Nah, di sini saya bisa menunjukkan konveyornya berputar. Berjalan, ya, konveyornya berjalan. Nah, ini adalah konveyornya yang berjalan. Nah, saya mungkin tunjukkan ada benda yang saya masukkan. Saya bisa ngatur kecepatannya dari potensio, ya. Saya bisa ngatur kecepatannya dari potensio. Ini saya kecepatkan, ya, sampai frekuensinya maksimal 50. Nah, ini saya pelankan, ya. Kalau kemudian saya akan membalik arah putaran, maka yang saya lakukan adalah ini di panel di sini, ya, di panel di sini, ini ada tombol untuk membalik arah putaran. Jadi kalau saya tekan ini, dia putarannya akan terbalik. Kalau saya tekan ini, dia putarannya terbalik lagi. Nah, ini kalau saya jalankan, nanti saya tunjukkan di sini, dan saya menekan tombol tadi, ya, saya tunjukkan di bawah di sini. Oke, nah ini kalau saya jalankan, kemudian saya tekan arahnya balik, maka dia akan balik. Kalau saya tekan lagi, dia akan terbalik lagi. Terus kemudian kalau saya stop, dia akan berhenti. Oke, nah di situ kalau kita ingin menjalankannya menggunakan BOP, Basic Operational Panel yang ada di inverter. Nah, bagaimana kalau sekarang kita menjalankannya dari switch yang ada di sini? Ya, maka sekarang kita atur tadi di P700, ya, P700 itu isinya kan di sini 1. 1 itu adalah dari BOP, dari panel yang ada di sini. Ini kita isi 2. Kita tekan P lagi, maka sekarang untuk menjalankannya itu dari terminal. Ya, dari terminal. Nah, sekarang kalau kemudian kita mau mengatur kecepatannya dari tetap dari potensio yang ada di sini. Nah, sekarang kita mengatur untuk on-nya, ya, untuk on-nya ini di P701 itu kita tekan, kita isi 1, ya, maka nanti ini untuk on, kita enter, terus kemudian di P702 kita tekan, isinya 12, berarti nanti ini untuk reverse-nya, ya, sedangkan P703 ini posisi sekarang 9 ini tidak kita gunakan. Nah, sekarang kita fokus di 701 sama 702. Ya, kalau yang ada di sini, ya, kalau sudah saya jalankan di sini, maka ini akan on. Ya, akan on. Kalau yang ini saya tekan, ya, dia on-nya reverse. Kalau ini saya tekan lagi, dia akan on-nya balik, gitu ya. Oke, jadi ini untuk on, ini untuk arah. Kalau dia saya off-kan yang 1 mati, yang 2 saya off-kan mati. Tapi kalau 1 on, dia forward, jalannya ini forward, ya. Kalau kemudian yang 2 saya on-kan, dia akan jalan reverse. Oke. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa
tadi menjalankan, menghentikan sesuai yang ada di tadi. Ini untuk forward 35, ini untuk reverse 35, ini untuk forward 15. Maka kita isi 701, itu kita isi 16. Kemudian 702 kita isi 16. Kemudian 703 juga kita isi 16. Nah, di sini kita sekarang mengatur frekuensi untuk fix frekuensinya. Kita tidak menggunakan potensio di sini, kita menggunakan fix frekuensi. Maka kita menuju ke parameter 1000. Kita tekan enter, kita pakai fix, itu isinya adalah 3. Maka ini kita enter. Sekarang kita masukkan 1001, itu kita enter, isinya 35. 1002 kita enter minus 35. Nanti untuk naik turunnya pakai panah. Terus kemudian 1003 dia plus 15. Nah, sekarang dengan begitu kita bisa nanti kalau kita jalankan pakai atas, itu jalan 35. Nah, ini saya akan balik ke posisi awal dulu. Kita posisikan di awal. Ya, maka saya jalankan switch 1 yang terhubung digital input 1, 35. Kalau saya jalankan yang 2, dia akan 35 minus. Kalau jalankan 1, 35 plus. Ya, jalankan 2, 35 minus. Kalau jalankan 3, dia 15 plus. Ya, kalau ini saya jalankan 3 dan 2, maka dia akan minus 20. Karena minus 35 dan 15 ketemunya adalah minus 20 mundur. Tapi kalau 1 dan 3 berarti plus 50. Gitu ya. Nah, kita tunjukkan posisi yang ada di sini. Ini agak mundur dulu. Nah, maka di sini kalau jalan di sini maju 35. Kalau switch yang 2 mundur minus 35. Kalau step 3 maju 15, lebih pelan. Ya. Nah, kalau di sini sama yang sat 3, maka minus 20 di situ. Kalau di sini minus 35, kalau saya switch 1 dia plus 35. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana kita bisa memanfaatkan inverter MicroMaster 420 sehingga nanti kita bisa menguasai modul ini secara keseluruhan, baik inverternya, pemrograman PLC-nya, ataupun pemrograman menggunakan kameranya. Nah, sedangkan sistem mekaniknya ada feeder, conveyor, dan juga ada push sistem menggunakan silinder. Semoga bermanfaat, sukses selalu, terima kasih.